Terus kita menabung ekspektasi, masalahnya itu bukan Iya. hanya memaklumi aja, let go, tapi kadang-kadang kita itu sepaket dengan kita nabung ekspektasi gitu. Waduh. Misalnya nggak apa-apa nih kita maklumin, tapi nanti pas menikah dia akan berubah. Sampai sejauh mana Bu Anita? Apakah semua hal wajib kita ketahui tentang Iya. pasangan kita waktu pacaran gitu? Ayo Atau semua rahasiamu buka ke aku. atau mungkin ada hal-hal prinsip gitu ya. Iya, Yang ini harus tahu, kalau ini enggak deh. Kalau kalau masalah ini nanti aja waktu menikah saya buka. Takutnya dia nyesel sekarang. mungkin sebagian orang yang alami Gitu. ternyata pasangannya nggak sesuai sama harapan. Kenapa? Nanti saya cerita ya. Nanti Tadi tadi kan kan ada cerita. tadi udah cerita, mohon maaf ya, tadi udah cerita. Yang nggak sesuai harapan buat saya sih kayak kan nggak tahu dulu ya, Ya, habis ya. mandi ya anduk taruh di mana Hmm. gitu. Kalau saya sih sesuai harapan. Oh iya. Nggak tahu istri saya. Kayaknya sih nggak sesuai. Maka dari itu, ketika hari ini kita bahas ya Sobat Rida, Hmm. ketika pasangan tidak sesuai harapan terus gimana? Harus gimana? Apalagi kalau nggak sesuainya itu hal-hal yang krusial gitu ya. Betul, betul. Ini pasangan maksudnya udah suami istri ya? Oh pasti dong, Udah nggak bisa diretur ya? nggak bisa diretur. Kan tapi kan bisa dipermak. Mantap. Hari ini kita bicara sama siapa Ju? Kita akan bicara bersama Ibu Anita Syeria Gunadi dari Telaga Kehidupan. Kita mau sapa dulu. Shalom Ibu Anita. Halo. Halo Bu Anita, Halo, shalom. Terima Wah, Shalom kasih. Nathan, Shalom Terima kasih Jonathan sudah dan juga join. Sobat Bahtera Yuda. Mantap. yes. Bagaimana kabar Ibu Anita? Baik? Baik, Puji puji Tuhan. Tuhan, sehat-sehat Puji Tuhan. dan Mantap. masih waras juga. Dan masih waras. Siapa ya narasumber kita juga bicara kayak gitu ya? Sehat dan masih waras gitu ya. Sering banget ya dengar kata waras. Makasih sekali lagi buat Bu Anita sudah join hari ini. Kita Thank you, bicara thank you. tentang Thank relasi, you. yaitu kehidupan berpasangan, suami istri gitu ya. Ya. Judulnya adalah ketika pasangan tidak sesuai harapan. Paling seru emang ngobrol sama Bu Anita ya masalah Iya. relasi ya. Mm-mm. Kalau misalnya Bu, tadi Nathan udah bilang tuh, udah teaser sedikit, masalah handuk aja bisa bikin berantem, Iya. ya kan? Kalau anduk saya selalu taruh di tempatnya. Istri saya kadang-kadang lupa. Iya, istri saya yang kadang-kadang lupa. Kalau saya masalah sikat gigi Pak, Oh, odol dipencet dari tengah atau dari belakang? masalah odol berarti. Masalah odol, betul. Iya, iya, iya. Tapi benar nggak sih, wajar nggak sih Bu bahwa pernikahan itu pasti akan baru kelihatannya tuh Iya. di pasangan, ternyata orangnya kayak gini ya. Nggak waktu- sesuai sama Uh-uh. harapan saya nih. Wajar nggak sih Bu? Wajar nggak Bu? Oke, kalau ngomong wajar nggak wajar sih wajar ya, karena ya manusia itu bisa bertumbuh dan berubah juga gitu, dan Iya sih. ya nggak semuanya bisa kita tahu ya waktu kita pacaran gitu, dan dalam pernikahan itu kan juga eh, masa sih kita jadi manusia tuh sama terus dengan kita yang waktu pacaran, itu kan nggak mungkin, pasti ada hal-hal yang berubah juga, kita Iya. bertumbuh juga gitu. Mm-mm. Dan pernikahan sendiri itu kan membawa dimensi yang baru ya ke Betul. dalam diri kita, ke dalam hidup kita gitu. Yang dulunya di dalam pacaran mungkin nggak begitu tuh gitu ya. Di dalam pernikahan ada hal-hal yang baru, dimensi kondisi yang baru, yang akhirnya tuh sikap kita juga jadi menghadapi itu kan beda ya. Misalnya kalau pacaran kita nggak ketemu tiap hari, paling Iya. seminggu sekali, cuman 2-3 jam gitu, kita masih bisa sabar lah misalnya gitu ya. Benar. Kalau udah menikah, kita ketemu tiap hari, apalagi pandemi misalnya WFH, dua-duanya sama-sama dan ketemu tiap hari gitu. Nah, dan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya nggak terlihat, tadi itu Iya. kan masalah handuk, masalah odol, mungkin kalau pacaran nggak kelihatan, waktu menikah tuh karena tiap hari itu ya, itu Iya. jadi kelihatan misalnya gitu. Dan dalam pernikahan juga dimensi barunya nggak cuma soal waktu ketemu tiap hari, tapi juga ternyata pernikahan itu menghidupkan pengalaman-pengalaman yang kita alami, terutama pengalaman relasi ya, dengan keluarga asal kita. Wah. Nah itu jadi kayak dihidupkan kembali gitu di dalam relasi pernikahan gitu. Jadi itu akhirnya ya gimana relasi kita dengan keluarga yang sebelumnya itu sekarang kita bawa juga dalam pernikahan tuh dihidupkan kembali gitu. Makanya kadang-kadang ada trauma-trauma yang muncul begitu masuk dalam pernikahan tuh bisa jadi gitu. Jadi memang kompleks ya gitu. Jadi bisa aja kita menemukan hal-hal yang beda, nggak sesuai harapan, itu sangat wajar. Iya, wajar ya berarti ya Sobat Rida. Okay. Karena mungkin ini salah satu faktornya, mungkin Bu Anita. Ketika kita melihat keluarga sebelum kita married gitu ya, papa mama kita, dan kita udah menetapkan nih, oh keluarga ideal itu kayak gini nih. Oh istri harus masak misal gitu ya, suami
kerja 9 to 5. Pas ketemu pas akhirnya married gitu ya. Kenapa istri nggak masak gitu ya. Dan akhirnya nganggep bahwa ini nggak sesuai harapan nih. Bisa jadi seperti itu juga ya Bu Anita ya. Iya, tentu bisa. Ya. Apalagi kalau pacaran nggak pernah diobrolin ya hal-hal Nah, seperti itu. Iya, Heeh. bener. Penting tuh ngobrol. Mungkin nggak langsung tahu gitu ya. Ngobrol aja gitu ya. Iya, iya, Masak, iya. soal masak gimana, soal keuangan gimana Betul, gitu ya. betul. Walaupun nanti prakteknya pada saat pernikahan. Lalu begini Bu Anita, ini akan ada dua sebab juga. Ketika pasangan nggak sesuai harapan, apakah karena ekspektasi kita yang tadi saya sebutkan gitu ya, di keluarga saya gitu deh. Ini kok gini sih? Atau karena memang waktu pengenalannya kurang lama, kurang intens misalnya. Dua faktor ini mana kira-kira Bu yang paling tepat? Oke. Bisa jadi salah satunya, bisa jadi keduanya ya. Nah, Kadang tuh dalam masa pacaran kita banyak memaklumi, bener nggak sih? Betul. Udahlah nggak apa-apa gitu ya. Terus kita menabung ekspektasi, masalahnya itu bukan iya. hanya memaklumi aja, let go, tapi kadang-kadang kita itu sepaket dengan kita nabung ekspektasi gitu. Waduh. Misalnya nggak apa-apa nih kita maklumin, tapi nanti pas menikah dia akan berubah. Nah itu kan tabungan ekspektasi ya. Makin kita tumpuk, makin banyak, nggak apa-apa, nanti dia berubah pas menikah. Nah, itu makin tinggi tuh tumpukan tabungan ekspektasi kita. Nah, kemudian kita juga kan kadang-kadang berharap ya, pasangan kita, orang yang terdekat dengan kita, itu mengisi kebutuhan-kebutuhan emosional kita. Iya. Nah, masalahnya kalau kita berharap hanya kepada dia gitu ya, satu-satunya orang yang kita harapkan ngisi tabungan emosi kita, kebutuhan emosional kita gitu, nggak bisa. Iya. Nah, karena dia juga manusia ya, nggak sempurna. Nah, itu tuh akhirnya ya pasti kandas ekspektasi kita kalau kita berharap hanya dari pasangan kita aja mengisi kita secara penuh gitu, memenuhkan Setuju. kita. Setuju. Ya. Setuju. Yang kedua memang ya benar ya, tadi Nathan bilang bisa jadi pengenalannya gitu kurang intens. Nah, akhirnya tuh lo gitu ya, ladalah tiba gitu Kok kan. gini? Ladalah tiba. Ladalah tiba. Ya ampun, Bu. Surabaya banget dah. Ternyata kok seperti itu gitu Iya, kan. iya. Ya makanya itu jangan sampai seperti beli kucing dalam karung, kita nggak kenal, kita nggak lihat, Iya. ternyata dalam pernikahan kita baru terkaget-kaget. Nah itu yang Waduh. kita harus hindari gitu. Jangan sampai dalam pernikahan kita cuman makan, nonton, jalan-jalan, happy gitu ya. Kita cocok bisa happy-happy bareng gitu. Tapi ternyata ya isinya tuh nggak boleh cuma itu. Mesti ngobrolin Iya. topik-topik yang makin lama makin dalam, Iya. tentang diri, tentang ya keluarga gitu ya. Bisa Wah. sampai nggak cuma basa-basi aja yang happy, tapi pengenalannya itu loh. Setuju. Diskusi, ya kan, tukar pikiran. Betul. Pernah nggak konflik? Kadang-kadang kan perlu konfrontasi juga gitu. Aku nggak setuju dengan pendapat kamu. Nah itu makin dalam tuh kita kenal sama pasangan. Itu Gitu. dia. Oke. Ngomong Tapi sampai sejauh mana Bu Anita? Apakah semua hal wajib kita ketahui tentang pasangan kita waktu pacaran gitu? Atau Ayo semua rahasiamu buka ke aku. Atau mungkin ada hal-hal prinsip gitu ya. Iya. Yang ini harus tahu, kalau ini enggak deh. Kalau ini nanti aja waktu menikah saya buka, takutnya dia nyesel sekarang. Kalau masalah anduk sih sebenarnya nggak bikin marah ya Bu ya. Cuman kalau sering kan juga jengkel. Iya benar. Tapi masalah anduk kan ya nggak usah cerita ya kalau masalah anduk ya. Masalah pacaran. Non, aku mau tanya serius. Kalau kamu habis mandi, anduk kamu taruh mana? Ini gimana sih? Kayak nggak ada hal penting lainnya. Aku nggak bisa diginiin kalau handuknya berantakan. Tolong kamu disiplin, kembalikan ke jemuran. Atau hal-hal apa Bu yang wajib kita ketahui gitu ya? Iya. Kalau sebelum married saya harus tahu yang pasti agama ya. Ini. Yang lainnya nanti dulu. Nah, itu yang mana Bu? Silakan. Apa sih yang wajib diketahui? Banyak ya. Banyak bener deh. Bisa sampai semalaman kita membicarakannya. Tapi karena banyak yang perlu kita ketahui ya. Tadi Jonathan juga bertanya sejauh mana sih kita membuka sampai semua rahasia kita ya. Setidaknya yang terkait dengan itu tadi ya, dia masih mau nggak dengan saya kalau tahu kondisi saya seperti ini gitu. Karena kan ya kita nggak mau berpura-pura kita menjadi orang yang berbeda, kemudian ternyata yang dia nikahi itu orang yang berbeda gitu kan. Kita nggak mau juga seperti itu. Jadi soal rahasia ya setidaknya kita pilih apa tuh yang mungkin
akan ya kalau ini relasi udah makin serius ya, Hmm. kita juga udah percaya sama dia, nggak bakalan bocor kemana-mana. Mm-mm. Nah, kita bisa tuh mulai terbuka. Ini nih ada hal-hal ini, mungkin Mm-mm. apakah dia bisa terima atau enggak, misalnya gitu ya. Oke. Nah, kalau aspek-aspek apa yang Nathan tadi tanyakan yang Iya, wajib tuh diketahui, memang banyak ya banyak. sejujurnya, makanya perlu waktu setidaknya nih ya kalau dikatakan cukupnya berapa tahun sih Bu? Orang kan mesti minta berapa tahun ya, padahal Iya. dibilang yang cukup pokoknya harus kenal cukup, gak bisa. Ya 9 2 tahun mungkin, Bu? sampai 5 tahunan. Sorry. 9 tahun itu 9 tahun mungkin. saya. Jonathan sedang bicarakan saya, Bu. 9 saya. Kebetulan saya 9. Jonathan ini mah. Silakan Bu dilanjut, Bu. Iya, untungnya sih Nathan sama si Noninya nggak sampai ini ya bisa mengatasi kejenuhan dan Belenek. sebagainya. Tapi ada pasangan-pasangan yang kalau lama banget tuh jadi rentan lebih rawan untuk jenuh padahal udah cocok nih misalnya Iya, gitu. benar. Jadi ya kurang lebih lah pada umumnya ya ini pada umumnya nggak patokan rumus pasti itu 2 sampai 5 tahun. Kalau Iya, kecepatan kita jadi nggak terlalu punya kesempatan kenal, kelamaan kita ya berisiko untuk jenuh padahal misalnya udah cocok gitu ya. Nggak ada pakemnya. Kadang misalnya LDR-an juga ada triknya sendiri ya. Kita mau nggak mau harus memang berarti ongkos untuk banyakin komunikasi, banyakin ketemu. Berarti Kayak ongkos. gitu. Nggak ya, mesti misalnya 5 tahun Bu udah, tapi sejauh itu LDR dan rasanya berjauhan terus. Nah, juga pengenalannya di mana dong? Gitu, nggak pernah ketemu. Oke. Gitu. Jadi ya perlu konseling pranikah ya, nggak bisa enggak. Itu penting tuh. Memang perlu konseling pranikah gitu, nggak bisa enggak sih gitu. Oke. Perlu tahu relasi intrapersonalnya gimana nih dia dengan dirinya sendiri ya, intrapersonal dia dengan dirinya sendiri. Misalnya gambar dirinya, dia handling emosi gimana, dia menyelesaikan konflik caranya gimana, kalau menghadapi perbedaan dan sebagainya ya. Kenapa sih perlu tahu ya kalau dirinya dia sendiri ada hal-hal misalnya luka atau apa, ya kita perlu tahu itu karena nanti akan berdampak ke relasi. Yes. Kemudian interpersonalnya, dia berelasi dengan orang lain itu bagaimana ya pasangan kita, relasi dengan Tuhan gimana, relasi dengan orang tua, keluarga, karena nanti dengan teman juga dia berelasi gimana. Nah karena itu dia akan bawa juga tuh ke dalam pernikahan. Makanya kita perlu tahu hal-hal itu ya, relasi dengan dirinya, relasi dengan orang lain misalnya gitu. Baik. Kemudian tentang pernikahan sendiri, tadi Nathan kan sempat sebutkan ya tentang pernikahan sendiri itu ada yang punya idealisme pernikahan tuh kayak gini, istri mesti masak di rumah, misalnya ada yang malah sebaliknya ya dua-duanya berkarir kayak gitu. Nah itu tuh komitmen dan juga gambaran tentang pernikahan, mendefinisikan lah ya pernikahan itu sebenarnya seperti apa, akan diisi dengan apa, anak gimana, tentang seksualitas, tentang karir nanti gimana ke depan, prioritas keluarga, karir dan sebagainya, peran suami istri. Nah itu tuh banyak ya perlu kita gali sebenarnya, karena ya itu nanti akan sangat mewarnai pernikahan kita gitu. Baik. Dan ya banyak kesiapan-kesiapan, siap nggak gitu ya. Makanya nih perlu konseling pranikah gitu, Iya, karena bener, nanti dalam konseling pranikah akan makin digali ya. Iya. Nggak mungkin cuma satu kali pertemuan, pasti paling nggak beberapa kali pertemuan. Setuju. Karena lihat gitu, dievaluasi kesiapan-kesiapannya dalam aspek spiritual, emosional, jasmani, finansial, sosial, intelektual, seksual. Nah itu semua kita kan sebelum nyemplung ke dalam pernikahan tuh perlu ada kesiapan-kesiapan dalam aspek-aspek kehidupan ini gitu. Nah itu tuh dievaluasi dalam konseling pranikah tuh ada tuh tolak ukurnya ya. Oh kesiapan spiritual tuh ciri-cirinya misalnya ada apa aja sih gitu ya. Udah siap belum gitu. Dalam hal sosial gimana misalnya gitu. Baik. Jadi ya memang perlu tuh konseling pranikah tuh sangat-sangat perlu. Dan kalau pengalamannya Nathan sama Jonathan gimana nih? Mantap, konseling pranikah kami sudah lalui. Betul. Tapi saya mau cerita sedikit ya Jo ya, sama Bu Anita. Banyak orang yang ini circle saya aja sih mungkin ya, yang takut konseling pranikah. Dan malah banyak juga yang menganggap bahwa sebagai formalitas saja lah. Iya, kalau yang takut itu Bu ya, alasannya karena dulunya ketika pacaran sama orang yang sama maksudnya ya, nggak pernah bicara serius. Jadi ketika mau diarahkan ke yang lebih serius gitu ya, orang tuh udah, ayo kapan? Terus diladeni sama anaknya, ya udah ayo. Pas mau ngomong soal pranikah, konsultasi gitu ya,
itu langsung takut karena sebelumnya nggak pernah bicara serius. Kalau yang formalitas tuh alasannya apa, Pak? Karena Mau cepat kawin gitu ya? Mau cepat nikah ya? Wah. ya biar ini aja sebagai formalitas, udah pranikah sudah, baptis sudah, Iya. ketemu orang tua sudah gitu. Iya, bahaya tuh sebenarnya ya. Makanya pranikah itu penting. Bahkan berita kemarin Pak Wapres menyarankan konsul pranikah harus terus dilanjutkan gitu ya. Itu penting soalnya karena tingkat perceraiannya tinggi sekali hari-hari ini. Itu katanya Pak Wapres ya. Hati-hati ya. Ini penting ya Sobat Reida, dan kita hari ini sudah hampir selesai bicara tentang ketika pasangan tidak sesuai harapan. Tadi katanya Ibu Anita mungkin karena kita nabung ekspektasi terlalu banyak gitu ya. Daripada ekspektasi yang ditabung, investasi saja yang ditabung. Mantap. To the moon. Terus juga mungkin pengenalannya tadi waktunya relatif memang Sobat Reida 2-5 tahun. Pokoknya kita kenal betul, mantap, dan sudah siap melengkapi gitu ya satu sama lain, langsung saja konsultasi pranikah gitu. Untuk kesimpulan Ibu Anita, ketika pasangan gak sesuai harapan, nah ini kuncinya, saya harus ngapain? Nah ini kan tadi belum dibahas, saya harus ngapain Bu ketika pasangan udah gak sesuai harapan, apalagi menyangkut hal-hal yang krusial gitu ya. Gimana Bu? Silakan. Oke, secara prinsip kalau misalnya kita dalam pernikahan Kristen tentu ya tidak kita harus menjaga komitmen ya. Tetap apapun yang terjadi, kok begini kok begitu, apalagi tantangannya kalau secara prinsipnya itu banyak bertabrakan nilai-nilai misalnya gitu ya. Makanya di awal perlu kalau kedua-duanya takut akan Tuhan ya. Saya pikir masih ada harapan di dalam ketidakidealan, ketidaksempurnaan pernikahan yang seperti apapun. Kalau kedua pribadi ini sama-sama takut akan Tuhan ya, saya pikir itu kunci utamanya tuh gitu. Karena ya makin lama makin dekat sama Tuhan, itu seperti segitiga relasi itu ya. Makin yang misalnya dari sisi kanan dan kiri ini makin naik dekat ke Tuhan, sebenarnya mereka berdua jaraknya juga akan makin dekat. Betul. Jadi itu tuh sebenarnya yang perlu ya tetap berkomitmen. Apa yang perlu dilakukan kalau memang nggak bisa dihandle berdua sendiri? Aduh Bu, tiap kali saya ngobrol berdua selalu kayak gini tuh kan itu umum sekali ya, selalu akhirnya konflik, udah nggak kondusif, nggak bisa dibicarakan lagi berdua. Ya datang konseling gitu untuk kenapa? Nggak apa-apa kok, setiap kita butuh kok ya. Bahkan saya sendiri masih ada mentor. Ya yang kalau misalnya saya butuh tanya tentang relasi atau apa atau berbagi gitu ya, saya punya orang-orang yang saya percayai juga gitu ya untuk saya tanya. Jadi kenapa enggak gitu kita melibatkan konselor pernikahan juga atau hamba Tuhan yang kita percayai yang bisa gitu. Jadi orang ketiga yang sama-sama nih kita gimana nih ya mau dibicarakan gitu. Jadi mediator juga gitu. Itu tempat kita bertanya gitu. Jadi kalau emang berdua udah nggak bisa lagi diselesaikan, ya libatkan orang lain dengan tetap jaga komitmen itu. Nah, ya masing-masing kasus tentu beda-beda akhirnya. Gitu. Baik. Jangan takut untuk konseling ya. Iya, jangan takut untuk cerita ke orang yang dipercaya pastinya ya. Semoga kondusif selalu pernikahan kita. Kalau mungkin memang ada nggak kecocokan gitu ya, ya dibicarakan. Betul. Ya, semuanya kan bisa diatur, bisa di-adjust lagi gitu ya. Baik, narasumber kami Ibu Anita ada di Instagram. Maksudnya punya Instagram Sobat Reida. Di mana Jo? Ada bisa follow di @anitagunadi. Silakan. Ya, Anita Gunadi. Silakan di follow di situ ya. Ibu Anita, hari ini kita bicara tentang relasi dan semoga ini membantu para pendengar Sobat Reida juga membantu kami kita. juga kita ketika memang menemukan loh kok gini gitu ya. Lah kok gini gitu ya. Semoga kita bisa ngatur semuanya beres gitu ya dan bisa melanjutkan hubungan sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan gitu ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.